Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Fit Dieka sebagai ketua tim keperawatan dari salah satu tim Satgas Covid di Wisma Atlet Kemayoran. Garda terdepan dalam penanganan COVID-19 yang terjadi saat ini menjadi figur kami para tenaga medis, dokter, perawat, dan nakes lainnya serta seluruh pendukung yang ada. Apakah terbayangkan pada benak kami sebelumnya bisa menjadi tim atau faktor utama dalam penanganan COVID-19 yang terjadi di Indonesia? Memang tugasnya sangat berat. Saya pribadi sebagai seorang militer yang berdinas kurang lebih 10 tahun ini sudah pernah melaksanakan penugasan ataupun kegiatan tugas yang saya rasa cukup berat. Namun pada saat ini saya dalam figur saya sebagai seorang militer dan juga figur saya sebagai seorang perawat tergabung dalam Satgas Covid mendapatkan tugas yang sungguh sangat berat sebenarnya. Tidak akan pulang untuk beberapa waktu karena memang kami dibatasi untuk bisa berinteraksi dengan keluarga. Selain ada jeda waktu bagi kami untuk melaksanakan tugas ini sebulan, 1 bulan setengah, 2 bulan dengan masa karantina, ataupun mungkin bisa diperpanjang. Sehingga pada benak kami, para tenaga medis yang sampai saat ini tidak pulang bertemu dengan keluarga, mau tidak mau kami harus tetap coba laksanakan tugas ini dengan baik. Yakin dan percaya, saya mewakili seluruh tenaga medis yang ada di seluruh Indonesia yang bertugas saat ini. Baik itu dokter, perawat, analis, dan nakes lainnya. Yakin semua memiliki rasa kangen atau rindu terhadap keluarga. Berkumpul, bersenda gurau, ataupun sekedar berbicara via handphone dan sebagainya. Yang itu saat ini kami coba jalani karena keterbatasan yang ada saat ini. Rekan-rekan yang sudah tidak pulang 1 bulan atau bahkan 2 bulan memang sangat terbantu dengan adanya media komunikasi yang canggih saat ini. Sehingga kami di sela-sela kesibukan kami, di sela-sela jadwal shift atau jaga kami para tenaga medis atau dalam konteks figur sebagai garda terdepan saat ini sangat memanfaatkan waktu untuk bisa terus berkomunikasi dengan keluarga melalui video call, kirim foto, ataupun sekedar voice call dengan keluarga, sanak saudara di kampung atau di rumah, memberikan motivasi terhadap kami, semangat terhadap kami dalam pelaksanaan tugas ini. Apakah bosan? Kami berusaha untuk tetap melaksanakan tugas ini hanya suka, tidak ada duka. Namun demikian, jauh dari hati kami yang paling dalam, kami tidak bisa bohongi diri kami sendiri bahwa ya memang bosan. Penggunaan full APD dalam pelaksanaan shift jaga kurang lebih 8 jam bukan memaksa, tapi memang kondisinya seperti itu. Kami tidak bisa makan, minum, dan buang air kecil, sehingga kami berusaha untuk memanage hal tersebut dengan baik
sehingga pelayanan kami terhadap seluruh pasien dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Kami berdinas jaga selama 8 jam, karena memang kami terbagi dalam 3 tim yang ada, dengan kondisi fisik yang kami coba kuat-kuatkan, dan memang kami harus kuat. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, baik dari medis maupun nakes lainnya dapat terlaksana dengan baik. Kebetulan saya sebagai salah satu kontingen yang berada di Wisma Atlet Kemayoran. Kami diberikan fasilitas tempat tinggal di salah satu tower yang berada di Wisma Atlet. Pelaksanaan sehari-hari kami terdukung dalam kebutuhan konsumsi dan sebagainya. Pelaksanaan sehari-hari kami mencoba terus konsekuen dan komitmen terhadap pelayanan jaga. Dalam pelaksanaan sehari-hari ada waktu di mana kami merasa jenuh dan kami melaksanakan cooling time dengan cara berolahraga dan sebagainya. Di Wisma Atlet terdapat beberapa lantai yang bisa digunakan untuk berolahraga. Jadi saya bersama rekan-rekan kadang kita melaksanakan olahraga tidak terpimpin karena memang kita melaksanakan social distancing. Kita melaksanakan olahraga secara masing-masing. Ada yang memanfaatkan fasilitas yang ada, di sana ada tempat untuk hiburan dan sebagainya. Sehingga hal tersebut kita manfaatkan dan baik untuk mengusir rasa bosan yang ya seringkali atau kadangkala ada pada diri kami. Motivasi dan semangat saat ini insya Allah dan alhamdulillah akan tetap konsisten dan terjaga bagi seluruh tenaga medis yang ada. Motivasi yang ada terkait Indonesia bisa kembali pulih seperti sebelumnya, sebelum ada pandemi. Motivasi yang ada bisa berkumpul kembali dan melaksanakan tugas seperti biasanya, tidak seperti saat ini. Semangat yang ada untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasien COVID-19. Hal ini memang dalam kegiatan kami sehari-hari bersifat monoton dan terbatas. Namun demikian motivasi dan semangat yang ada dalam diri kami coba untuk tetap konsisten. Apabila memang terkait kenapa kami mau melaksanakan tugas ini, ada pertanyaan seperti itu dari rekan-rekan, mungkin dari figur lain. Hal ini kami lakukan semata-mata bukan karena kami melaksanakan tugas kami sebagai seorang tenaga medis, tapi memang kami terpanggil. Selain melalui surat perintah dan sebagainya, kami merasa terpanggil. Salut bagi seluruh relawan yang ada di beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Relawan-relawan yang tergabung dalam Satgas COVID-19 merupakan rekan-rekan yang sangat luar biasa. Dalam figur saya sebagai seorang militer, ya saya siap untuk melaksanakan tugas di mana saja, kapan saja, dengan kondisi apapun. Dan memang itu sudah dalam bentuk disiplin kami seperti itu. Namun demikian bagi para relawan, saya yakin itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga saya sampaikan kepada seluruh relawan yang ada, ayo kita tetapkan semangat dan motivasi yang ada, sehingga bisa dapat melaksanakan pelayanan ini dengan baik. Pasti selesai insya Allah. Berkorban untuk apa? Yang pasti satu hal, berkorban untuk tercapainya Indonesia yang kembali pulih seperti sebelumnya. Pembatasan-pembatasan yang ada saat ini, sehingga beberapa orang yang memang tetap harus bekerja, dia harus tetap keluar dari rumah, walaupun pemerintah menetapkan social distancing dan usahakan tetap di rumah,
tetap jalankan protokoler kesehatan dengan baik dan benar saat Anda memang harus di luar. Bagaimanapun juga, apa yang Anda lakukan semuanya memang untuk terbaiknya, terbentuknya hal yang baik bagi Indonesia ini. Kami dan saya mewakili seluruh rekan-rekan yang katanya disebut sebagai garda terdepan saat ini, memohon dengan sangat kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, apabila memang bisa di rumah, tetaplah di rumah. Laksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa laksanakan di rumah, laksanakan di rumah. Laksanakan dengan disiplin. Laksanakan dengan tertib. Apabila memang harus keluar, terapkan protokoler kesehatan dengan baik. Mohon maaf, bukan mengeluh, tapi saya menyampaikan, rekan-rekan kami dari tim medis juga ingin pulang, ketemu dengan keluarga, sedang grow dengan anak atau suami dan istri atau orang tua, yang walaupun saat ini kami dibatasi, ya kita menyesuaikan. Sehingga tolong, Anda tetap saja di rumah biar kami yang bekerja. Biar kita putus mata rantai penyebaran COVID ini. Kegiatan pencegahan yang ada, ya laksanakan kegiatan tersebut. Apabila memang sudah ada yang menjadi pasien, ya kami bertugas untuk merawat Anda dengan sebaik-baiknya. Sudah memasuki bulan Ramadan, saya yakin dan percaya rekan-rekan ataupun masyarakat di seluruh Indonesia rindu akan tradisi Indonesia untuk mudik. Namun demikian, sudah jelas disampaikan bahwa untuk tahun ini Lebaran gak usah mudik. Anda tidak mau kan membawa penyakit ini kepada rekan-rekan Anda atau keluarga Anda di kampung halaman sana? Sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah tidak usah mudik, ya usah, tidak usah mudik. Jangan membuat mata rantai ini terus berlangsung. Jangan membuat angka pasien ini terus bertambah. Sehingga tetap laksanakan instruksi dari pemerintah untuk tetap di rumah. Protokoler kesehatan apa yang memang harus keluar disesuaikan. Selalu gunakan masker apabila memang harus keluar dan di tempat umum. Jangan bosan-bosan untuk cuci tangan. Yang pasti, cuci tangan dengan cara dan teknik yang benar. Minimal dengan air mengalir selama 20 detik. Gunakan sabun yang tersedia. Sehingga kuman atau mungkin virus yang berada dalam tangan kita ini bisa hilang atau mati. Laksanakan social distancing dengan baik. Terutama ya di tempat umum. Jaga jarak 1-2 meter. Ya mohon disesuaikan. Belajar dan bekerja di rumah apabila memang bisa dilaksanakan di rumah, laksanakan. Belanja atau kebutuhan rumah tangga yang memang bisa dilaksanakan secara online, laksanakan. Sehingga hal-hal tersebut yang terkait pemutusan mata rantai penyebaran COVID bisa lebih maksimal. Dan ingat, yakin saya dan rekan-rekan semua atau warga masyarakat yang ada di Indonesia ini, yang tadi saya sampaikan sebelumnya, rindu dan kangen akan tradisi mudik. Ya, tapi untuk kali ini, tradisi mudik maupun ibadah, mohon disesuaikan terkait pembatasan yang ada saat ini. Mohon kepada seluruh warga masyarakat, laksanakan protap ini atau protokol ini dengan baik. Semangat kepada seluruh tenaga medis, dokter, perawat, dan nakes lainnya, dimanapun rekan-rekan berada. Terkait stigma yang mungkin melekat pada diri kami atau kita, para tenaga medis, yang kadang mungkin terlihat ditolak di masyarakat. Karena mungkin akan membawa virus
karena kita habis menyentuh pasien dan sebagainya, mohon dengan sangat. Kami juga manusia, yang kami laksanakan ini dengan hati. Sehingga mohon, terimalah kami juga dengan hati. Saya yakin dan percaya, Indonesia akan kembali pulih terlepas dari pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Lakukan semua dan disiplin. Lakukan semua dan disiplin, dan saya yakin apabila kita laksanakan semua dengan disiplin, baik pencegahan, pelayanan perawatan dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya, Anda semua akan menjadi sebuah atau seorang pahlawan bagi diri sendiri dan orang lain, dan secara umum bagi Indonesia, negara kita ini. Mohon dengan sangat, lindungi diri sendiri, lindungi orang lain, sehingga pesan-pesan terkait pencegahan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Mari kita sama-sama memenangkan perang melawan COVID-19 ini, dan kita harus menang. Saya mohon dengan sangat kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada, seluruh tenaga kesehatan yang saat ini masih semangat dengan motivasi yang ada untuk melaksanakan kegiatan pelayanan. Ayo, kita pasti bisa. Indonesia bisa. Indonesia tangguh. Semangat untuk semuanya, semangat untuk kita semua, dan yang pasti kita dalam konteks melaksanakan sebuah ibadah, jangan anggap ini sebuah beban, ibadah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Indonesia bisa. Salam tangguh untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua.